Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer yang telah menginput datanya melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN. Bapak Ibu, kemungkinan semakin bertambah data yang akan ditolak pada aplikasi. Simak apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB berikut ini, di mana Menpan RB meminta para pimpinan daerah untuk menghitung ulang jumlah honorer non-ASN di daerahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa tenaga honorer di Indonesia saat ini masih berjumlah 2 juta orang. Artinya ini kelebihan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang dikenakan sebenarnya. Jumlah ini didapat dari laporan hasil penataan tenaga honorer yang diinisiasi Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu. Menurut Azwar Anas, seharusnya tenaga honorer hanya tinggal 400.000 orang saja. 400.000 orang saja, sementara yang terdata itu ada 2 jutaan lebih. Terakhir ini honorer kita data mestinya tinggal 400.000. Begitu di data Surabaya ini mengusulkan tenaga honorer 28.000. Nah, kemarin kita cek datanya 2 juta honorer dari 400.000, ujar Anas. Dikutip dari tayangan talk show birokrasi tematik yang disiarkan YouTube Kemenpan RB pada Jumat 21 Oktober 2022 yang lalu. Oleh karena jumlahnya yang meningkat, Azwar Anas akhirnya meminta daerah mendata ulang jumlah tenaga honorer yang ada ini, sehingga tidak ada data honorer yang tidak sesuai dengan penataan. Azwar Anas menegaskan bahwa dirinya meminta agar para bupati dan sekretaris daerah atau Setda nantinya mengirim data terbaru tenaga honorer yang sudah dipastikan benar. Selain itu, sebelum laporan diserahkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengumumkan dulu kepada publik. Data yang akan dikirim ke Kemenpan RB diumumkan ke publik bahwa data yang dimaksud adalah benar dan lebih valid dari data yang didapat sebelumnya, kata Azwar Anas. Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah melakukan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah pada laman penataan non-ASN bkn.co.id yang telah disediakan oleh BKN. Setiap instansi diwajibkan melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN melalui laman tersebut. Terkait tenaga honorer, Menpan RB Azwar Anas sebelumnya mengatakan bahwa kementeriannya tengah menyiapkan 3 opsi, yaitu menghentikan semua tenaga honorer, kemudian mengangkat semua tenaga honorer, atau mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR katanya, bersama Kementerian Keuangan, dan juga melihat potensi di lapangan. Ini kata Abdullah Azwar Anas saat ditemui di kantor Kemenko PMK pada 11 Oktober 2022 yang lalu. Nah, ini informasinya Bapak Ibu terkait dengan pendataan honorer, yang mana data honorer yang sudah terinput itu 2 jutaan itu lebih ya, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga Kemenpan RB di sini menghimbau para pimpinan daerah untuk melakukan penghitungan dan pengecekan ulang data honorer yang telah diinput itu, sehingga data yang dikirimkan ke pusat itu adalah data valid dan data yang benar. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.